tipe jendela. Suaranya ada, masih kencang. Wujudnya nggak ada. Halo, selamat tengah malam buat kalian yang waktu zaman SD sudah megang HP atau belum? Selamat datang di cerita tengah malam. Kalau gue pas SD belum megang HP. Oh, lu belum? Belum. Baru megang HP tuh kelas 7. Oh. Tahu HP-nya apa? Apa? Asia Hidayah. Ya, HP mbah gua. Asia Hidayah yang kalau SMS bayarnya Rp1 per karakter. Oh, tapi berarti kita ini dong. Setahun yang sama megang HP-nya. Gue juga kelas 6 baru megang HP. Oh iya benar. Lu kan kelas 7. Barengan. Nah, ini bener berarti. Iya berarti bener. Kali ini ya nih, iya, bener bareng ya. Iya benar-benar. HP pertama lo Asia Hidayah. Asia Hidayah. HP mbah-mbah. Iya. Kalau gue dulu Flexi. Oh, Flexi. Wah, itu sekalian sama ada kartunya kan? Yoi. Nomornya nomor Flexi 0251. Pada nggak tahu. Iya, lu anak sekarang nggak tahu kan lu. Flexi. Iya. Asia juga bukannya nomornya. Asia nomor iya kan? Punya kartunya sendiri juga sih. Gokil ya zaman itu ya. Gokil. Nah, dulu HP Asia Hidayah ya terbatas ya. Main games cuma 2 sih kan gue. Apa aja sih? Ular, satu lagi tuh apa ya? Oh iya inget gua. Pokoknya 2 game. Iya, satu iya. tuh Snake, satu lagi tuh apa gitu lupa lupa banget. Itu dong gamesnya, tapi alhamdulillahnya sudah berwarna. Udah nggak monokrom kayak HP Nokia 3210 kayak gini gambarnya. Iya gitu. Kalau Nah, itu masih monokrom hitam putih. Tapi Asia Hidayah sudah berwarna kayak gini gambarnya. Nah, oke. Iya sama sih. Iya, fiturnya cuman SMS, nelpon. Iya lagi zaman dulu. Nelpon pun kalau Asia Hidayah jatuhnya tuh dia CDMA, Iya, CDMA, sama bukan Flexi. GSM. Nah, Flexi juga CDMA. Jadi punya kode daerah. Iya Kalau kita lagi. bawa keluar daerah, kita nggak bisa dipakai. Emang iya ya? Sama kayak nomor telepon Gue rumah. nggak inget sumpah. Kayak telepon rumah, jadi depannya ada 021-nya untuk Jakarta. Iya emang. Iya, jadi 021. Nah, terus nomor berikutnya apa? Bener-bener Gitu. Iya. Dan karena gue dulu belum tahu tentang hal ini, kelas 8 masih Asia Hidayah, gue bawa ke Jogja. Saat di tour, mau SMS-an nih sama Cemeweo, gebetan. Iya, Cemeweo. Kok nggak nyampe gitu. Oh. Padahal kita cuma beda kamar kan satu sekolah. Iya sih. Kok nggak nyampe, ke rumah juga nggak nyampe. Ternyata lupa ganti kode daerah, karena bisa ganti kode daerah untuk sementara, tapi bayar pakai pulsa. Gue nggak inget sama sekali. Bisa bro. Itu Karena lucu gue sih. ingetnya kan gue juga dulu masih sering mudik ya, itu HP dibawa normal lah. Anda lupa. Bisa jadi GSM, jangan Flexi. Coba deh. Oh iya Flexi GSM, iya GSM, bukan ya? CDMA, Iya, bukan GSM, CDMA, iya. Makanya bisa tetap normal, Ya, normal. teleponan atau Iya. ngetik ya. Ngetik SMS. Iya ngetik SMS, oke. Dulu belum ada chat ya. WhatsApp Terus? itu baru SMA kelas 2 tuh baru ada WhatsApp. Oh, Iya, gue nggak tahu, gue nggak inget kapan karena dulu HP gue masih BB. Widih, orang kaya. Lah? Pinnya bang. Jadi BB emang nggak ada WhatsApp kan? Nggak ada. Adanya ya BBM Messenger. BBM iya bener. BlackBerry Messenger BBM. Iya. Ping gitu. Tapi dulu ini nggak sih nge-save kontak temen lu alay gitu kayak Pasti dong. huruf vokalnya diganti 1 sampai Bener. 4 gitu. Bener. Terus gede kecil. Terus kadang jadi make add. Pakai 4 juga bisa. Iya. Gitu-gitu. Zaman-zaman alay. Nggak tahu anak zaman sekarang kayaknya nggak Oh, iya. melewati fase alay ya. Kalau dulu kan kita melewati fase alay. Mau orang itu seperti apapun gitu ya. Pasti Orang ada aja. cerdas pun kayak orang apa istilahnya konglomerat lah apalah, orang-orang borjuis. bourgeois. Di luar lagi. Bourgeois gitu. Itu pasti melewati fase-fase alay. Oh, Kayak gitu. iya sih pasti ya. Pasti. Iya anak Gen Alpha sama Gen Z yang baru Yang baru pada ngalamin kayaknya masalah nggak ya. tahu. Kayaknya sih. Langsung kita masuk ke ini dia gambarnya. Halo Bang Fahri, Bang Aldi, dan para penunggu malam. Halo. Kenalin, nama gue Bayu. Gue mau share kejadian gila yang gue alamin zaman gue masih SMP sekitar tahun 2008. Sumuran berarti kita.
Enggak sih. Iya. Gue udah lulusan SD. Kejadiannya emang udah terbilang lawas banget, Bang. Tapi saking ngerinya hari itu, gue sampai sekarang masih inget banget isi SMS-nya huruf per huruf. Ini zaman dimana HP gue masih Sony Ericsson dan hiburan paling dewa itu main Point Blank di warnet. Kejadiannya hari Sabtu. Waktu itu di sekolah jadwalnya cuma ekskul pramuka. Tapi karena gue males panas-panasan, gue milih cabut dan meluncur ke warnet Matrix di dekat komplek. Warnet zaman dulu kan biliknya pakai triplek tinggi-tinggi tuh, jadi privasi banget. Gue milih bilik paling ujung pojok nomor 13. Sekitar jam 2 siang pas gue lagi asik main, tiba-tiba HP gue bunyi. Ada SMS masuk dari nomor yang gak dikenal. Tulisannya Jowo kuno gitu, Bang. Ono rupo tanpo suworo melaku nglayang ing petengi wengi. Getih netes saking meripat, ambune kembang kantil campur anyir. Rambut dawa nutupi rai, kuku ireng nyengkrem wewayangan. Yen kowe wani moco iki nganti ente, DE bakal teko nepati janji. Ojo kaget yang bengi iki ono sing ngetok lawang kamarmu. Barusan kamu membaca bait pemanggil kuntilanak. Jangan menoleh ke belakang atau melihat ke atas lemarimu sekarang juga. Kirim SMS ini ke 15 orang temanmu sebelum jam 12 malam. Jangan diremehkan. Tahun 2007 lalu ada anak SMP dari Surabaya bernama Budi yang menghapus pesan ini karena tidak percaya. Besoknya dia ditemukan kesurupan parah di kamar mandi. Sebarkan agar teror ini tidak berhenti di kamu. Gue pas baca langsung mikir, ya elah SMS sampah nyedot pulsa. Ya udah, pesannya langsung gue delete aja. Gue lanjut main dan cuek. Masuk jam 4:30 sore, gue mulai ngerasa ada yang gak beres. AC di bilik gue mendadak kerasa dingin banget nembus jaket. Terus pas pergantian map dan layar monitor LCD gue lagi loading hitam gelap, di pantulan layarnya yang agak buram itu, gue sekelas ngeliat ada bayangan putih lewat di belakang gue. Pas gue noleh, cuma ada sekat triplek, tapi tiba-tiba kecium bau apek tanah basah campur melati tipis-tipis. Karena perasaan gue udah mulai gak enak, gue milih udahan aja. Gue bayar billing ke Bank Opik dan langsung jalan kaki pulang. Nah, jarak dari warnet ke rumah gue itu melewati jalanan pinggir kali yang kalau sore menjelang maghrib emang sepi banget. Pas gue jalan di situ, bau tanah basah yang di warnet tadi kecium lagi. Tapi kali ini makin tajam. Bulu kuduk gue makin merinding parah. Di tengah jalan, sayup-sayup dari arah belakang, gue dengar suara langkah kaki yang diseret. Seret, seret. Gue gak berani nengok, Bang. Gue cuma nunduk dan jalan makin cepet. Pas gue ngelewatin tiang listrik pinggir kali, dari ekor mata gue ngeliat ada kain putih lusuh, kotor, kena lumpur, lagi ngambang di balik pohon pisang. Sumpah dengkul gue mendadak lemes. Gue setengah lari sampai akhirnya nyampe di depan pagar rumah. Pas masuk rumah, kondisi rumah udah sepi dan gelap. Gue baru inget kalau nyokap sama bokap lagi jenguk tante gue yang lagi dirawat di rumah sakit. Jadi mereka udah pesen bakal pulang agak maleman. Gue buru-buru masuk kamar, ngunci pintu, nyalain lampu, dan langsung duduk di pinggir kasur sambil ngatur napas. Gue pikir nyampe rumah bakal aman, tapi ternyata gue salah besar. Di tengah sunyinya kamar, tiba-tiba gue dengar suara napas yang berat banget. Arahnya dari atas lemari baju gue. Ingatan gue langsung keputar ke teks SMS tadi. Jangan melihat ke atas lemarimu sekarang juga. Tangan gue benar-benar kaku sedingin es. Keringet dingin mulai ngucur di pelipis. Sambil nanan ludah, gue pelan-pelan ngedongak ke arah atas lemari. Di atas sana, ada sosok perempuan lagi jongkok. Bajunya putih kusam penuh bercak tanah basah. Rambutnya panjang acak-acakan ngejuntai ke bawah nutupin mukanya persis ngadep ke arah gue. Dia nggak gerak, nggak ketawa, benar-benar diam statis jongkok di atas lemari sambil terus ngeluarin suara napas yang berat dan serak. Gue benar-benar nge-freeze doang, Bang. Pengen lari keluar, tapi dengkul gue rasanya mau copot. Jantung gue deg-degan,
sampai kerasa di kuping. Tapi mau teriak, suara gue nyangkut di tenggorokan. Saking paniknya, gue udah nggak mikir buat mundur-mundur pelan lagi. Gue langsung ngejatuhin badan ke samping, ngegulung diri pakai selimut secepat kilat dan nahan napas sambil merem rapat-rapat. Gue pikir di dalam selimut bakal aman. Tapi tiba-tiba HP Sony Ericsson gue yang kegeletak di kasur geter. Ada SMS masuk. Dengan tangan masih gemeteran parah, gue berani ngintip layar HP di dalam selimut yang gelap. Nomor pengirimnya sama persis kayak ngirim SMS Jowo tadi siang. Pas gue buka pesannya, isinya cuma satu kalimat pendek. Kok selimutnya ditarik? Aku nggak bisa lihat mukamu. My God. Seketika gue langsung ngeblank. Otak gue bener-bener udah nggak sanggup menerima ketakutan lagi. Pandangan gue muter, napas sesek, dan di detik itu juga gue bener-bener pingsan di dalam selimut. Gue baru sadar pas bokap gedor-gedor dan dobrak pintu kamar jam 9:30 malam. Kondisi gue ditemuin udah tepar dengan keringat basah kuyup. Besok siangnya, pas demam gue agak mendingan, hal pertama yang gue lakuin adalah buru-buru ngecek HP. Gue nyari SMS terakhir itu di inbox buat mastiin kalau semalam gue cuma halusinasi sebelum pingsan. Tapi tebak bang, SMS kedua yang negur gue di balik selimut itu nggak ada. Bersih. Padahal SMS pertama yang bahasa Jawa itu masih ada di folder deleted items. Sampai sekarang gue nggak tahu apakah sosok itu murni kebetulan mampir atau emang gara-gara SMS laknat yang gue hapus sore itu. Saking ngerinya kejadian hari itu bang, makanya bait SMS bener-bener nempel di kepala gue sampai detik ini. Sekian cerita dari gue bang, sukses terus buat CTN. Wah, terima kasih. Assalamualaikum Mas Fahri, Mas Aldi, dan para penunggu malam. Waalaikumsalam. Sebelumnya tolong samarin nama asli saya ya Mas. Sebut aja saya Riza. Sama lokasi pastinya jangan disebutin. Bilang aja ini di salah satu komplek perumahan di Cibinong atau perbatasan Depok sampai Bogor. Oke. Buat yang masa SD-nya di rentang tahun 2003 sampai 2009, mungkin pernah dengar rumor soal delman hantu yang suka keliling komplek tengah malam. Saya dulu ngira itu cuma karangan emak-emak aja biar anaknya nggak keluyuran malam. Ternyata saya lihat sendiri pas masih kelas 4 SD sekitar tahun 2006. Komplek saya itu jalannya pakai paving block. Terus tiap jarak 10 meter pasti ada polisi tidur. Motor lewat aja pasti kedengeran suara mesinnya ngerem atau ban jeduk. Malam itu sekitar jam 2 pagi, saya kebangun gara-gara kebelet pipis. Kasur saya itu posisinya nempel persis sama tembok yang ada jendela nakonya. Jadi, jendelanya ini ngadep langsung ke jalanan. Pas saya baru duduk bangun di pinggir kasur buat ngumpulin nyawa, sayup-sayup dari kejauhan saya dengar suara langkah kuda. Klotak-klotak kerincing. Suaranya santai dan teratur banget. Saya sempat mikir, ngapain ada delman masuk komplek jam 2 pagi? Makin lama suaranya makin dekat ke arah rumah. Karena penasaran, saya nyibakin sedikit ujung hordeng buat ngintip ke jalan dari pinggir kasur. Pas delmannya lewat persis di bawah lampu jalan depan rumah, wujudnya tuh normal banget mas. Beneran kayak delman biasa yang sering mangkal di pasar. Keretanya kayu, kudanya warna coklat gelap, terus kusirnya juga pakai jaket lusuh sama topi caping. Kelihatan nyata banget. Tapi ada satu hal yang bikin saya langsung sadar kalau itu bukan delman beneran. Di depan pagar rumah saya itu kan ada polisi tidur yang lumayan tinggi. Pas roda delman itu ngelewatin posisi polisi tidur, keretanya sama sekali nggak goyang atau mantul. Mulus banget jalannya, lurus kayak lagi ngeluncur di atas es. Padahal suara kolotak-kolotaknya kenceng banget. Terus yang bikin makin merinding, biarpun delman itu kena sorotan lampu tiang jalan, di aspalnya nggak ada bayangan mereka sama sekali mas, bersih. Pas saya lagi bengong mencerna pemandangan itu, tiba-tiba kusirnya noleh ke arah jendela kamar saya. Mukanya nggak kelihatan, bener-bener tertutup bayangan hitam dari topi capingnya, padahal di atasnya ada lampu terang. Saking kagetnya, tangan saya refleks ngerepas hordeng. Saya langsung kelabakan mundur cepat sampai punggung nabrak tembok ujung kasur.
Rasa kebelet pipis saya mendadak hilang total, digantiin jantung yang deg-degan gak karuan. Saya cuma bisa narik kaki meluk dengkul, merem rapat-rapat, terus nutup kuping pakai 2 tangan sekenceng-kencengnya. Saya beneran kaku di pojokan situ sambil dengerin suara klotak-klotak itu pelan-pelan menjauh. Sampai sekarang saya masih suka kepikiran itu sebenarnya murni halusinasi anak kecil yang baru bangun tidur, atau malam itu saya emang beneran dapat giliran disamperin delman hantu yang lagi viral. Soalnya memori itu kerasa nyata banget mas di kepala saya. Udah segitu aja cerita dari saya. Sehat-sehat terus buat host CTM. Terima kasih. Thank you. Cerita pertama. Ini mau benar-benar jadi nostalgia banget ya. Asli ya. Relate lagi. Iya, relate banget. Karena di zaman itu banyak scam sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu merugikan ya. Merugikannya tuh ke psikologi kita. Sama pulsa. Bener. Karena ngirim harus ke 15 orang. Iya lagi. Yang kasihan tuh kalau yang ngirim, iya sekali ngirim mahal, bisa 200 rupiah. Itu tuh mahal loh. Bayangin 200 rupiah kali 15 udah 3.000. Iya. Apalagi kalau SMS-nya tuh kayak udah nyampe batas. Oh iya. Jadi kan harus ngirim. Iya 2 gitu kan, 2 lapis gitu kan. Itu dua. pulsa kesedot sih. Iya benar-benar. Aduh. Dan emang di zaman itu banyak banget jenisnya. Jadi kalau ini kan versi kayak manggil kuntilanak. Ada yang apa tuh dulu ya? Kalau nggak salah nanti yang bikin orang tua celaka. Oh tuh iya, ada, itu juga ada. gitu. Iya benar. Terus yang bikin apalah, pokoknya banyak banget jenisnya dan ya konsepnya sama supaya menimbulkan apa tuh namanya tuh? Keresahan di masyarakat supaya ini harus kirim. Nah, kayak gitu. Iya lagi. Tapi ini berbeda. Ini berbeda nih bro. Beda banget. Pas kan di teksnya, tadi teksnya tuh panjang ya, jadi nanti ditampilin di layar. Iya, oke. Karena teksnya tuh dari yang bahasa Jawa sampai ke sebarkan agar teror. Oh teror maksudnya bukan keresahan, teror. Neror gitu ya, neror masyarakat supaya tidak berhenti di kamu. Sampai situ tadi teks SMS-nya kan. Kan kalian suruh jangan dihapus gitu ya. Nah, tapi sama si Budi ini, bukan Budi dong, si Bayu. Dia malah menghapus. Iya. Pas masih di warnet. Iya benar. Tiba-tiba ada bayangan tuh di belakang biliknya kan, set gitu, bayangan putih. Lu kebayang nggak sih warnet zaman dulu tuh kayak apa? Sekarang mungkin agak lebih modern jadi kayak udah nggak bilik lah ya. Udah nggak bilik, jadi langsung ya udah isi orangnya duduk di depan. Dulu tuh bener-bener kayak di bilik, lesehan juga. Iya. Bener. Kayak gini kamarnya. Iya gitu. Itu bayang. Jadi kan horor banget karena kita sendirian gitu kan. Gitu. Jadi kayak horornya dapet sendirian. Terus kejanggalannya nggak berhenti sampai situ. Pas dia pulang, di jalan tuh, ya, belum nyampe rumah ya. Dia di jalan dikasih penampakan yang ini ngeliat kain putih lusuh kotor kena lumpur lagi ngambang di balik pohon pisang. Bener. Ditampakin lagi. Terus dia kira sampai rumah bakal aman. Ternyata makin parah. Berarti dia ngikut ya? Ngikut. Iya bener. Dari SMS-nya. bukan. Keluar dari HP. Enggak dong. Dering kali ya. Gini, jalan. Terus di rumah nih. Di rumah. Sialnya. Apa? Sialnya bapaknya pergi ke rumah tante. Gila si Bayu ini. Iya. Tiba-tiba dia ngeliat ke arah semari ya. Arah semari ya. Terus seketika otaknya langsung gitu. Jangan lihat ke atas lemarimu. Iya, karena inget ya di teksnya tadi. Ya, terus akhirnya dia melihat ada sosok perempuan lagi jongkok, berarti kayak ngelingkup gitu. Ngeri lagi, kebayang anjir. Terus karena dia takut, dia selimutan. Gak nyampe situ ternyata. Oke. Di HP-nya masuk SMS. Kok selimutnya ditarik? Aku nggak bisa ngeliat muka kamu. Berarti kuntilanaknya di atas. Iya, sambil jongkok. Buat Mas Bayu harusnya lu apa ketimpuk ya? Iya. Aduh. Habis itu pingsan ya. Terus dia pingsan. Si Bayunya pingsan, kuntilanaknya ke counter pulsa. Pulsanya habis nyebarin SMS.
Bang, mau isi pulsa bang? Apa emang nomornya? Asia. Hidayah. Kok nggak nyampe ya, kode daerahnya belum dikasih. Lawak sih. Gitu. Lanjut lagi. Besoknya SMS-nya hilang. Iya. Tapi yang bekas dia hapus ada. Jadi yang kok sebelumnya ditarik, aku nggak bisa ngeliat muka kamu, itu nggak ada Nggak bekasnya. ada. Tapi emang dulu ada deleted items ya? KTP gue nggak ada sih. Sama lagi, Nggak ada. nggak tahu Sony Ericsson ya? Oh iya, Sony Ericsson ya, Sonar. Bisa jadi Gua ada. Asia, Flexi aja tuh HP murah. Iya. Gitu. Nah, Delman. Jujur ini juga gua relate banget. Karena Lu nggak relate? kurang sih. Ini sempet rame, nggak tahu di. Ini kan dia kata warga Cibinong juga. Oh iya, Cibinong. Nggak tahu di Cibinong Pantes. Joang. Di Cibinong doang atau Di seluruh daerah. daerah. Jadi emang waktu SD gua cerita sedikit dulu ya. Boleh. Gua pernah ngalamin juga. Kenapa kan? Sama, tapi Oh, suara Delman suara Delman. emang malam-malam nggak wajar sih. Ah. Di komplek gua kan hampir mirip tapi nggak paving block ya. Ya. Jadi waktu lagi pada tidur, gua nonton TV. Gua emang dari kecil habitnya buruk nih. Main Habit HP. tidurnya buruk, belum Oh, punya bukan. HP kan. Oh iya. SD nonton TV. Oh. Jadi keluarga gue itu adik gue, si adik gue yang cewek belum tidur, Ya. nonton TV berdua. Oke. Terus tiba-tiba ada suara kering-kering Aduh. Delman, bener-bener bunyi Delman itu kayak suaranya lewat depan rumah gue, Hah? pelan, tapi bukan pelan suaranya ya. Iya. Pelan jalannya. Iya, jalannya pelan lewat depan rumah gue. Itu adik gue sama gue tuh langsung diem, takut ngecilin volume TV. Aduh. Masalahnya yang denger bukan lu doang. Iya, maksudnya gue nggak berani ngebuka kaca ya, nggak berani buka jendela, takut banget. Terus saat itu juga ya udah akhirnya gue diemin lama-lama sampai dia suaranya ngecil gitu loh. Oh iya. Ada kan menjauh. Nah, dengar nih si Tias juga pernah nih. Delman, ceritain dah dikit. Halo, Nah ini nih sosok admin. dulu apa sih tadi Delman? Delman. Dulu tuh emang kan lagi rame banget tuh kayaknya masalah Delman itu juga kayaknya beberapa orang nggak sih? Iya. Iya. Terus di rumah waktu itu malam-malam kayak habis kebangun, habis pipis gitu terus nggak bisa tidur gitu. Lupa jam berapa kayak jam 2 ke atas gitu. Terus tiba-tiba ada suara Delman. Terus kayak iya, terus ada kotak-kotak gitu kan kayak Iya, kaki kuda. kaki Sepatu kudanya kuda. iya. Terus kayak siapa yang punya Delman orang sini gitu. Oh kirain orang habis pulang ya. Iya. Pulang Oh Delman. iya, pulang. Iya, Ini karena ya. kalau Karena karena kalau angkot di sini juga emang ada yang Iya. punya juragan angkot tuh ada Iya. gitu kayak emang ada ya orang Juragan punya Delman. Delman Iya, iya. benar. Dikirain gitu kan. Ah. Penasaran. Ngintip ke jendela. Suaranya ada, masih kenceng. Wujudnya nggak ada. Wujudnya nggak ada. Tapi kata temen gua Hah? di malam yang sama itu Itu juga. kayak kita tuh cuma beda RT gitu. Ah. Dia juga dengar, tapi dia lihat Oh. gitu. Dia kayak apa sih pakai apa sih? Tapi kayak- Iya ya. Bukan. Ini apa? Topi kerajaan, bukan? Nah, dia tuh kan kayak penumpangnya ada putri apalah Hah? gitu. Kayak jadi Kerajaan? kayak keren iya. Kayak Kayak arak-arakan iring. Oh iya iya. iya kayak ini apa sih? Outfitnya mirip-mirip Kadita Mobile Legends. Nah, Cuma- kayak iya. gini nih wujudnya Kayak nih. Iya, katanya kayak gitu. Terus pokoknya ada pengawalnya juga yang ikuti Delman sama yang jalan kaki gitu. Kebayang. Terus katanya setelah dicari tahu, jadi di daerah gue itu ada kayak satu setu yang gede. Nah, terus di tengah-tengahnya itu dulu tuh ada kayak Pulau. pulau kecil. Iya. Nah, katanya di tengah-tengah itu dulu kerajaan Oh. kerajaan kecil gitu. Gokil. Oh, Katanya gitu. warga Cibinong pasti tahu lah.
chat tuh apa? Ya nggak tahu sih ya itu nyebar banget apa enggak, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada di pulau kecil itunya, udah diratain gitu soalnya udah jadi bagus sekarang sih. Kena tsunami. Bukan. Kan Tsunami danau. di danau Nah, buaya putih. Zombie Itu. tsunami. Iya. ya game jadul. Wah. Itulah dua penggal cerita dari Dari Bayu. Oh bukan ya? dari gua dan dari sosok wujud asli admin. Ya. Gitu. Nah, boleh. Sudah. Tapi mau di situ juga nggak apa-apa. Makanya nih si Bayu, siapa tadi kan lu sih? Riza, nama samaran. Jadi gue tuh relate banget bro sama cerita ini karena emang pernah ngalamin juga. Kalau gue sih belum, jujur. Mau? Enggak dong, kalau bisa jangan. Tapi yang gue tau sih yang kayak di hutan, paling sering di hutan tiba-tiba denger kalau nggak suara hajatan, suara pasukan berkuda. Iya lagi. Kayak gitu. Nah ini juga nih, sama nih jam waktunya. Waktu Waktu kejadiannya jam 2 pagi. Kebelet pipis, emang template-nya gitu kayaknya. Jam 2 pagi. Emang jam-jam nggak wajar. Jam-jam rawan. Dan dia sempat ngeliat ya, ini mirip temennya Tias tadi, sempat ngeliat, cuma bedanya ini delman kusirnya biasa, Ya, pakai biasa, caping pakai gitu-gitu. Terus ini delmannya ada jironya, jadi stabil. Enggak, dikit-dikit enggak gitu. Ada jironya tuh. Terus jadi kebayang kudanya nyesuaiin biar ini dengkulnya bengkok gitu. Kebayang gak lo? Biar stabil. Lu kira kamera zaman sekarang Pakai gimbal. Nah ini siapa Riza? Takut sih gua aja kalau ngelihat beneran. Masalahnya dia nengok. Betul. Walaupun Nengok. mukanya nggak kelihatan ya. Si Kursi. Kusirnya nengok gitu. Wah. Tapi ya endingnya cukup. Ya, itu yang akan gue lakuin waktu SD juga sih kalau gue ngelihat. Iya. Untungnya enggak. Untung suara doang. Itu suara doang. Oke. Terima kasih buat Mas Bayu. Ini Mas lebih tua Bayu. dari gue nih, berarti SMP-nya 2008 ya? Ya benar, pas banget 2003 sampai 2009. Kalau Lebih tua dari saya gue. 2002 sampai 2008 SD. Ya. Mas Bayu dan Riza nih, kayaknya Riza kita bisa ketemu kali ya di Cibinong ya. Boleh tuh. Orang sama daerahnya. Oke. Iya. Dan tetangga itu. Bisa jadi. Jadi nggak kenal. Buat para penunggu malam yang punya cerita seperti Riza atau Mas Bayu, kalian bisa kirim DM ke Instagram kita di CTM berbagi cerita. Atau buat yang bang, gua punya ini nih foto penampakan pas gua masih bayi tuh pakai kamera analog, kirim aja lewat email. buat apa? Penampakan dia pas masih bayi. Jadi bayi terus ada sosok yang Oh. kayak gendong. Kirain pas dia bayi lagi gitu-gitu. Enggak dong. Biasa kan Kepo gitu. banget sama bayi orang. Biasa kan foto bayi itu kan suka dideketin sama mama. Iya, kan. iya. Ada dulu soalnya di Uka tuh ada tuh foto Aduh. penampakan tuh. Kirimnya foto atau videonya ke Ke email di ctmberbagicerita@gmail.com. Betul. Dan sekali lagi kami ingin mengingatkan buat para penunggu malam di subscribe. jangan cuma nonton, Jangan cuma nonton. subscribe. Dari analisa sih yang nonton banyak, Bener. yang subscribe Segitu. belum banyak. Gitu. Iya. Oke, terima kasih. Selamat Selamat tengah malam. Bye bye. Halo, selamat tengah malam bagi kalian yang Dia lupa. Lupa. Ada aja Sambil sih minum. kayaknya ya. kok nggak keluar ya? Itu belum diputar tuh kayaknya tuh. Nah, netes saking meripat. Gue kagak ngerti. Barusan kamu memanggil bait pemanggil kuntilanak. Membaca, memanggil. Oh, aku ketawa. Ono rupo tanpa suara. Coba kebumen ngapak. Orang kepenak, orang ngapak. Kebalik.